Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani dari kelas DKV 2024D. NIM akhir 077. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah estetika. Dan untuk pembahasan saya sendiri, kita bahas estetika dulu secara singkat. Jadi estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, kehidupan, seni, atau tanggapan manusia terhadap suatu karya, atau disebut dengan apresiasi karya. Dan dengan menganalisis objek dan makna dengan kegunaan mulai dari konsep estetika klasik sampai modern. Dan topik yang saya pilih sendiri adalah gorden, yaitu adalah suatu alat yang biasanya kita pasang di pintu ataupun jendela. Jadi apa sih hubungannya dengan estetika terapan dan estetika klasik? Jadi kenapa sih saya memilih gorden? Gorden sendiri biasa kita sebut dengan lembaran kain atau material lain yang digantung di atas jendela atau pintu yang bisa digeser ke samping atau ke atas bawah atau membuka atau menutup. Kenapa saya memilih gorden sendiri? Karena memang kita sering menemukannya di kehidupan sehari-hari. Jadi hubungannya dari estetika sendiri, pertama-tama kita bahas untuk periode klasik. Estetika klasik sendiri, pada zaman klasik, gorden bisa dianggap sebagai benda yang umum ditemukan di ruangan bangsawan berkelas dengan ornamen yang mencolok, yang menandakan itu sebuah status sosial atau fungsi untuk di luar fungsinya untuk menutup sinar matahari. Dan pengertian estetika yang tepat menurut filsuf pada zaman klasik seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Kant akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah estetika menurut Socrates. Gorden sendiri dengan hubungannya dengan estetika menurut Socrates bisa saya simpulkan yaitu karena estetika menurut Socrates adalah fokus pada dunia ide dan menganggap yang meniru tidaklah indah. Socrates memang bersifat konteks visual dan filosofis. Ia sangat terpaku dengan kemewahan. Ia tidak terpaku kepada suatu kemewahan dari suatu barang tersebut. Namun kebalikannya, yaitu dia sangat menghargai makna yang terkandung dari gorden tersebut. Seperti kita bisa mempunyai privasi lebih hanya dengan memasang gorden pada jendela. Dan juga bisa menahan sinar matahari secukupnya tanpa membatasi penglihatan kita. Serta saat menggunakannya, seperti momen-momen kita saat membuka gorden saat pagi hari, itu membuat kita senang dan itu sebagai tanda kita untuk memulai hari. Ini contoh gambarnya. Dan berikutnya adalah gorden menurut estetika Plato. Plato sendiri adalah murid Socrates yang memandang keindahan sebagaimana dia gurunya, yaitu memandang dunia ini yang paling sempurna adalah dunia ide, dunia yang sempurna, abadi, dan tidak berubah. Sementara dunia nyata hanyalah tiruan atau mimesis dari bentuk ideal tersebut. Jika gorden itu dibuat dengan harmoni, bentuk, warna, maka ia akan mendekati ide keindahan. Namun gorden yang sangat dekoratif dan hanya bertujuan untuk memukau indera, tapi tidak memiliki nilai fungsional atau moral, dianggap semu atau tidak estetis. Dan Plato sendiri percaya bahwa keindahan sejati adalah keindahan jiwa, dan menciptakan ruangan yang lebih damai dan menenangkan adalah contoh fungsi gorden yang dianggap estetis. Berikutnya adalah contoh seperti ruangan bangsawan tersebut itu kurang untuk kegunaan, dan untuk yang bawah sendiri adalah gorden yang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Jadi kesederhanaan dengan fungsi. Dan berikutnya adalah gorden menurut estetika Aristoteles. Aristoteles sendiri menafsir estetika melibatkan pemahaman tentang bagaimana ia melihat keindahan sebagai sesuatu yang nyata, bukan ide. Jadi berkebalikan dari pendahulunya. Dan bayangan seperti
Dan gorden dari sendiri dianggap indah adalah gorden yang proporsional atau teratur, jadi lebih ke penampilan, dan akan dianggap indah karena ia menjalankan tujuan secara baik dan sesuai dengan gurunya tadi, jadi ada makna dari kegunaannya sendiri. Jika gorden memiliki pola desain yang mengandung nilai artistik, simbolik, atau naratif, Aristoteles menganggap itu mimesis yang baik. Dan selanjutnya adalah keselarasan untuk membentuk ruang yang indah. Ini adalah contoh dari gorden yang kita anggap estetis oleh Aristoteles. Dan berikutnya adalah pembahasan gorden menurut estetika di zaman Enlightenment atau zaman pencerahan. Gorden di zaman pencerahan sendiri sekitar abad 18 tidak hanya berfungsi sebagai penutup jendela, tapi juga mencerminkan nilai-nilai intelektual, estetika, dan juga sosial di era tersebut. Pengertian estetika yang tepat menurut filsuf pada zaman pencerahan adalah Baumgarten, Immanuel Kant, dan Wagner. Seperti yang kita tahu sendiri, pertama kali dicetuskannya estetika adalah dengan bapak beliau ini, yaitu Baumgarten. Baumgarten dikenal dengan bapak estetika modern yang pertama kali menggunakan istilah estetika dari bahasa Yunani, atau artinya yaitu persepsi indrawi, yang merasa filsafat, sains, dan mulai mengkaji secara sistematis. Jadi tidak hanya menerka-nerka, mulai dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipelajari dan dianalisis secara rasional. Jadi menurut beliau sendiri, warna, tekstur, bentuk, gerakan saat ditiup angin juga merupakan estetika. Jadi Baumgarten menganggap keindahan sebagai kesempurnaan dalam persepsi indera, tidak berlebihan, tidak membuat mata, tidak membingungkan mata, dan menghindari kesatuan komposisi warna dan menghadirkan kesatuan komposisi warna dan bentuk. Ya, ini jadi contoh estetika gorden dari Baumgarten. Jadi warnanya itu lebih ke netral, tidak berlebihan. Dan berikutnya adalah gorden menurut estetika Kant. Kant sendiri merupakan orang yang sering menulis, jadi di salah satu bukunya Critique of Judgment. Jadi ini inti pandangan Kant. Jadi keindahan itu kan bersifat subjektif tapi universal. Jadi kita simpulkan sendiri dari objek gorden ini, penilaian keindahan muncul dari perasaan sebuah logika tapi bisa diklaim universal karena didasarkan pada common sense komunikasi. Jadi kesimpulannya jadi lebih ke bagaimana kita merasakan kenyamanan saat menggunakan gorden tersebut, tidak dilihat dari sisi keestetikan tidak dilihat dari sisi keestetikannya saja, tapi juga dengan banyaknya seperti pandangan lain, seperti bagaimana kita menyentuh benda itu sehari-hari. Jadi lebih ke tujuan tanpa tujuan. Suatu yang indah tampak seperti memiliki tujuan, misalnya keteraturan harmoni, tapi bukan untuk tujuan praktis, hanya untuk dinikmati. Jadi lebih untuk dinikmati, seperti tidak ada tujuan tertentu. Jadi pengalaman estetika bebas dari kepentingan pribadi dan fungsi disebut sebagai disinterested pleasure, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi perasaan tenang ketika membuka tirai, sedangkan di luar sedang hujan. Biasanya kita menikmati kayak di luar sedang hujan, jadi kita membuka tirai dan melihat aktivitas dari orang lain. Berikutnya ada gorden menurut estetika Wagner. Menurut pendekatan Wagner, gorden dianggap estetis. Menurutnya ketika gorden itu seimbang secara visual dan warna menyenangkan secara psikologis. Jadi sudah sangat modern pendapat dari Wagner. Dan warna-warna tertentu, misal warna netral atau pastel lembut, lebih menenangkan dan diterima secara umum. Jadi untuk menghalangi cahaya sendiri tidak perlu menggunakan warna-warna seperti hijau neon ataupun warna-warna yang mencolok mata, dan itu bisa membuat perasaan tidak nyaman. Jadi lebih baik kita menggunakan warna netral. Motif atau pola yang tidak terlalu kompleks tapi menarik perhatian secukupnya.
jadi seperti warna-warna netral dan juga seperti motif-motif bunga yang berlebihan itu bisa membuat perasaan gelisah, jadi lebih baik dihindari. Wagner juga menyukai golden ratio, gorden dengan ukuran atau pola mendekati rasio emas atau cenderung dinilai indah oleh orang. Jadi untuk pemasangan gorden sendiri diusahakan tepat dari sisi pintu atau jendelanya supaya tidak terkesan aneh dan berlebihan. Jadi pas begitu. Jadi ini contoh yang kita bisa lihat untuk gorden yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di situ kan ada anjing peliharaan, jadi gordennya mungkin dibuat agak tipis untuk biasa cahaya masuk dan untuk anjingnya tersebut bisa menikmati cahaya matahari. Jadi kita masuk ke estetika terapan. Estetika terapan sendiri tidak mempertimbangkan apa yang indah, tapi juga tidak hanya mempertimbangkan apa yang indah, tapi juga bagaimana keindahan itu berfungsi dan menyatu dengan konteks pemakaian seperti ruang, cahaya, warna, dan budaya. Dan budaya sendiri baru masuk ke estetika, tidak hanya masuk ke estetika terapan, tapi juga ke estetika zaman pencerahan tadi. Gorden berdasarkan prinsip estetika terapan menyentuh bagaimana elemen-elemen estetika digunakan secara praktis dan fungsional dalam desain interior. Jadi pemilihan bahan dan juga penempatan sudah sangat dipikirkan di estetika terapan, karena ini sudah masuk ke desain interior, tidak hanya masuk kepada estetika semata. Yang pertama saya bisa kaitkan yaitu prinsip estetika terapan, yaitu pertama adalah dampak maksimum upaya minimum. Bagaimana mencapai kesan visual, emosional, dan fungsional yang kuat dengan penggunaan elemen seminimal mungkin, yaitu penggunaan kain yang hanya digantung dapat menambahkan ruang privasi tambahan untuk kita. Jadi hanya untuk untuk sebuah aksi seperti kita membutuhkan cahaya matahari, hanya dengan suatu gorden kita juga bisa memperbagus ruangan tersebut sebagai interior. Dan selanjutnya adalah prinsip estetika terapan, yaitu keselarasan dalam indera. Saat kita melihat jendela yang tertutup akan terkesan menyeramkan karena cahaya kurang masuk. Jendela tertutup maka itu kayak menyeramkan dan cahaya minim untuk masuk. Jadi kita akali dengan memasang gorden, karena gorden sendiri tidak sepenuhnya menutup cahaya yang akan masuk, tapi tetap memasukkan cahaya yang kita butuhkan. Jadi tidak gelap gulita gitu. Maka dari itu pemasangan gorden menjaga privasi juga untuk kita, menambah nilai plus dari gorden itu sendiri. Jadi sekian untuk pembahasan saya untuk UAS kali ini. Jadi mohon maaf untuk kekurangan dari video ini dan untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.